bahwa ini dunia, ini semesta diatur, diciptakan oleh zat yang bernama pencipta. Dia nggak kenal yang namanya itu Tuhan. Tapi dengan kematian seorang ateis itu percaya bahwa dirinya akan sirna, musnah dengan berjalannya usia. Sebab dia faham bahwa ada manusia-manusia yang hidup sebelum dia hidup, kemudian mati. Kan begitu terus tuh roda kehidupan. Hidup dari mulai balita, batita, balita, remaja, pemuda, dewasa, daur syaikhukah, usia lanjut, manula, apa istilahnya, lansia, ya. Apa lansia? Lanjut usia. Dari umur berapa ke berapa itu? Hah? Tapi ada orang psikolog mengatakan jangan kita panggil diri kita lansia meskipun umur udah banyak, ya, untuk kita picu daya semangat hidup kita. Kalau ada orang tanya berapa usia, 70 tahun, kita jawab, oh berarti bapak lansia. Tolak, jangan kata kita lansia, bilang apa? Kita adalah perjaka senja. Perjaka yang umurnya udah senja. Lumayan untuk nilai semangat hidup. Artinya apa? Insya Allah masih dikasih panjang umur buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kesannya 70 tahun, ya elah, mau ibadah ke masjid Allah juga maklumin, gue udah sakit begini, nggak ada semangat hidup, semangat ibadah nggak ada juga, ya. La haula wala quwata. Begitu lansia, oh udah selesai, datang kematian. Orang ateis percaya dengan kematian, ya. Nah, nilai keyakinan itulah tapal batas seorang muslim, seorang mukmin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah datang kematian, selesai udah. Tinggal waktunya dia menuai manen dari hasil ibadahnya, dari mulai dia mukallaf, akil baligh, sampai Israel menjemputnya, langsung di alam barzah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua gift, kado yang indah-indah. Makanya hidup kita ini sangat menentukan di alam dunia untuk nasib kita di negeri akhir. Balik bahasanya, negeri akhirat kita tergantung gimana warna amal soleh kita di alam dunia. Alhamdulillah, lepas Ramadan Allah masih kasih kita istiqamah, masih teguh kita silaturahim di dalam rumah Allah, rumah utamanya umat Islam, dalam rangka kita menggelar majlis ilmu, kajian dengan materi Al-Quran, baik dalam suratul Fatihah maupun selanjutnya selepas suratul Fatihah, suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Nisa, dan surah-surah selanjutnya sampai insya Allah ke surah yang paling akhir daripada urutan Al-Quran, surah yang ke-114, surah An-Nas, ya. Mudah-mudahan sampai usia kita bisa kita lengkapin ngaji kita untuk kita memahami tafsir Al-Quran di semua surah-surah di dalam Al-Quran, insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena ini memang adalah pembuka, lepas kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijrah, maka kita belum memulai untuk melanjutkan pada ayat yang keberapa. Barangkali juga dikhawatirkan, ingat ayat keberapa Bang Beli? 99. Hah? 99 sampai 98. 99 sampai 100. Mohon bantu ingat lagi, biar nanti pekan yang akan datang kita langsung masuk melanjutkan kajian kita pada suratul Baqarah ayat kisaran 98, 99, 100. Iya, itu ayat berapa itu? 99, benar. Iya, 99. Baik. Namun sekarang kita belum mulai, ya. Saya ingin menghantarkan ini biar tambah apresiasi, penghayatan kita, pemahaman kita secara mendalam bahwa pentingnya pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Seringkali itu saya sampaikan, ya. Dr. Aiman Rushdi di dalam kitabnya Hilyatut Tilawah fi Tajwidil Quran, beliau pernah memberikan satu pelajaran dan pengajaran kepada kita, bahwa siapa aja, kata beliau, ngaku sebagai hambanya Allah,
dia mendeklar sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia percaya kepada Allah, hari akhirat, dan semua komponen pada rukun iman yang 6. Sejauh itu pula dia punya kewajiban di dalam dirinya terhadap Al-Quran. Apa saja kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran? Beliau sebutkan ada 5. Berapa Bu? 5. Yang pertama adalah membacanya. Udah barang tentu. Al-Quran, kewajiban yang paling awal dari seorang muslim yang yakin bahwa Al-Quran itu sebagai panutan, guidance, pembimbing hidupnya, harus pertama kali dia baca. Jadi nggak ada orang yang ngaku dia beragama Islam, seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah, tapi sepanjang hidupnya dia nggak baca Al-Quran. Berarti dia meninggalkan daripada nilai kewajibannya terhadap Al-Quran. Artinya adalah, ya, dosa itu orang. Jangankan untuk dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya kalau dibaca aja enggak. Sebab nanti ketika saya urai, ini satu dengan yang lainnya berkaitan. Pertama, pokoknya baca. Makanya Rasul ngajarin kita, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini dalil umum. Setiap kita juga barangkali udah hafal nih, baca Quran. Sebab Quran yang kita baca tumpukan huruf hijaiyahnya nih, ya Allah, kesannya kayaknya sederhana banget orang yang buka Quran terus baca Quran, dia tadarus Al-Quran, baik di dalam Ramadan atau hanya di luar Ramadan dia baca. Awalinnya dengan a'udhu, dia selesai dengan shadaqallahul azim. Tetangganya barangkali yang nggak ngerti betapa hebatnya seseorang muslim yang baca Al-Quran. Biasa itu rutinitas tuh, tetangga gue tuh habis selesai subuh aja dia tadarus Quran deh. Disangkanya kecil banget seujung kuku tuh perkara. Padahal kata Nabi, tumpukan huruf hijaiyah yang kalian baca dari ayat suci Al-Quran, ayat berapapun, surahnya apapun, kata Rasul, tuh ayat Al-Quran yang dibaca oleh umatku nanti ketika hari kiamat, ini tumpukan ayat suci Al-Quran dia akan menjelma, dia akan berubah menjadi sebuah fisik. Dia ada wujudnya. Kalau udah berwujud, dia punya fisik. Mau ngapain tuh bacaan Al-Quran yang kita baca di alam dunia kita? Syafi'an li ashabi, akan memberikan bala bantuan. Tuh Quran akan menjelma sebagai penolong buat siapa? Li ashabi, yang seringkali berkawan dengan Al-Quran, yang seringkali bersahabat dengan Al-Quran di alam dunianya, yang seringkali membaca Al-Quran di masjid musola kampungnya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut, amin ya rabbal alamin. Makanya kelihatan keukur sebelum Ramadan mukanya dia pade, lepas Ramadan istirahat, begitu lanjut ketemu lagi istiqomah di dunia. Insya Allah nikmat yang akan kita rasain nanti di alam barzah, insya. Makanya awas, kita kudu punya ukuran. Kayak kalau darah ada tensian, ya, kalau semangat juga kita harus punya tensi semangat kita. Kalau lagi dateng males-malesnya begitu, segera cas, jangan berlama-lama. HP kalau lama nggak dicas sampai 0% begitu, kenapa? Mati baterainya. Iya, bahkan ada baterai yang kalau udah mati, udah dicas sejam 2 jam belum juga mau nyala dia. Pernah nggak ngalamin HP kita begitu? Saking udah dropnya, baterainya ngosong banget, sampai ngangkat aja enggak. Tuh, la haula wala quwata illa billah. Ya, casnya dengan cara apa? Ya, hadir di dalam majelis-majelis Al-Quran. Insya habis selesai membaca Al-Quran sebagai kewajiban bagi kita umat Islam, apalagi kira-kira? Mempelajarinya. Jangan lupa,
Quran. Jangan batasi pemahaman kita terhadap Al-Quran. Yang penting Ustadz, gue rajin baca Quran biar gue dapat syafaat daripada Al-Quran nanti pada saat hari kiamat, hari dimana umat Islam, bahkan umat Islam pelagi yang di luar daripada umat Islam lari tunggang langgang kita. Udah nggak ada lagi kita punya kuasa, upaya kita, tenaga kita yang gede, udah nggak bisa lagi menyelamatkan diri kita. Cuma bacaan Al-Quran yang pernah kita baca di dalam dunia kita, untuk yang bisa menolong kita. Tapi jangan sampai kita memahami bahwa Al-Quran hanya sebatas bacaan aja, tapi kita nggak telaah, kita nggak pelajarin isi kandungan Al-Quran. Berbahaya. Cintanya cuma hanya sebatas baca Quran, tapi untuk majelis-majelis tafsir Al-Quran dia ogah duduk bersama orang-orang yang ngaji. Bahaya. Kan belum lama umat Islam digegerkan. Ada salah satu pelaksanaan sholat Id di salah satu pondok pesantren gede katanya. Tuh sholat renggang-renggang. Dapat nggak videonya? Tahu nggak kabarnya? Pondok pesantren mana tuh? Kan renggang-renggang, padahal katanya COVID kan udah kelar, udah selesai. Kita juga sholat kan udah rapet, iya nggak? Udah rapet. Ternyata setelah dinaikkan ini berita sampai nasional mengkonsumsinya, jadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat umat Islam khususnya. Dicari tahu siapa penggagasnya, kenapa sholatnya begitu. Ternyata penggagasnya sendiri yang mengatakan, loh lihat aja di dalam Al-Quran, kalau di dalam sebuah majelis itu kita duduknya katanya harus renggang-renggang, katanya begitu kurang lebih. Disunting dalam surah Al-Hujurat itu, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Itu yang dia baca tuh ayatnya. Tapi ternyata pemahaman yang seperti itu, maaf, jauh daripada pemahaman kebanyakan para ulama-ulama tafsir. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat itu adalah pada saat seseorang hadir di dalam majelis ilmu kayak begini. Datang satu teman kita, ruangan nggak segede ini seumpama, ruangannya kecil, ya, di depan masih rada legaan dikit. Pintu masuknya udah banyak saudara kita yang baru datang belakangan terus duduk. Datang lagi seseorang, datang lagi segerombolan. Maka wajib bagi orang yang ada di dalam majelis tersebut, baik yang mendengarkan maupun yang sedang berbicara, baik muridnya maupun ustadznya yang sedang berbicara atau mengajarkan, bilang, ayo geser tuh, tafassahu fil majalis, maksudnya di situ bukan renggang-renggangan pada saat sholat. Justru sholat yang menjadi nilai kesempurnaan dalam ibadah sholat berjamaah bisa dilihat dari rapat dan juga lurusnya saf sholat tersebut. Ayo, siapa yang ngaji tadi pagi hari Rebu bareng Habib Hud? Apa kata Habib Hud bilang? Lo bikin lagi saf dimulai dari paling pinggir. Ada apa yang paling pinggir emang? Ada cewek cantik? Ibadah jangan cari nyaman, sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Makanya saya kadang-kadang paling ngerasa begitu, kayaknya gue yang paling bawel kalau jadi imam. Kayaknya belum berani untuk takbiratul ihram ngebelakangin jamaah kalau saya sendiri belum ngelihat saf yang akan saya pimpin, kendaraan yang akan saya bawa semuanya aman, mur-mur yang ada di ban semuanya cakep aman, baru saya berani untuk bawa setir, nyalain gas, bawa mobil, sekian banyak penumpang jamaah insya Allah selamat. Kan begitu kurang lebih analoginya. Tapi kalau ada jamaah-jamaah yang saf pertamanya masih kosong melompong, udah dibuat lagi saf yang kedua, bahkan yang saf ketiganya udah dimulai dari sisi kanan atau kiri, enggak. Yang dimulai daripada saf awal itu adalah porosnya imam. Kalau saf depannya udah tertib rapi, ya Pak. Kita ngarepin dari rumah, wudhu bahkan jauh dari rumah kita ke masjid, dari RW 2 misalkan,
sampai ratusan meter seumpama. Yang kita harapin apa sih? 27 derajat kan kalau kita sholat secara berjamaah. Sementara begitu sampai di masjid, kita nggak merapatkan dan nggak meluruskan sholat. Cara kita membuat saf jauh daripada tuntunan Rasul. Kita ibadah selera dan sehasrat kita, maaf, jauh-jauh dari rumah. Sampai di sini akhirnya kita sendiri yang meregangkan saf, kita sendiri yang nggak meluruskan saf, yang lain dapat itu pahala saf berjamaah dengan nilai yang disebutkan oleh Rasul 27 derajat berbanding dengan sholat sendiri. Kalau kita nggak mau ikut tuntunan Nabi, ya sama aja kita sholat sendiri, jatuhnya kita nggak berjamaah, sama kayak munfarid kalau begitu. Na'udzubillah. Ini dalam sholat pemahamannya yang disebutkan oleh si mudir katanya ya, pimpinan pondok pesantren tersebut bilangnya apa? Itu dalam sholat pun terpakai. Enggak, nih awas. Makanya umat Islam yang diperlukan di ujung zaman adalah pertama iman, kedua keilmuan yang menunjang keimanannya agar tetap istiqamah. Dua nih barang paling mahal yang nantinya nggak akan kita temuin di ujung akhir zaman, cuma iman dan juga ilmu. Makanya wajib di kita baca Al-Quran, pahamin isi kandungan Al-Quran. Udah 99 ayat tuh kita bongkar, dari surah Al-Fatihah ayat pertama surah Al-Baqarah sampai ayat 99 ya. Ayat 99. Ini Al-Quran di dalamnya ada hukum halal haram. Allah ingin memberikan penjelas di mata kita. Ada pembeda antara hak dan batil. Di Quran diceritakan ada kisah-kisah seperti yang sekarang nih. Kita akan masih melanjutkan kisahnya Nabi Allah Musa di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Kita lagi baca, kita lagi pelajari agar jangan sampai karakter tabiatnya orang-orang Israel ada dalam kehidupan kita. Orang Yahudi itu adalah orang yang paling disebelin sama Allah, yang paling digedegin sama Allah. Al-Maghdub dalam surah Al-Fatihah kan maksudnya adalah siapa? Orang Yahudi. Jangan sampai kemurkaan Allah kepada orang Yahudi datang pula ke kehidupan kita. Apa sebabnya? Lantaran kita punya sifat seperti orang Yahudi, kaum Bani Israel. Na'udzubillah. Makanya hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Masya Allah, hebat benar nih kita ya. Kehebatan kita jangan sampai muncul sampai nilai kebanggaan, jangan ujub apalagi, jangan sampai. Artinya apa? Saya ingin mengangkat hebatnya orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu Al-Quran, dan hebatnya ini majelis Al-Quran, majelis yang Rasulullah SAW ketika memulainya di hadapan para sahabat, bahkan di saat turun ayat yang pertama Iqra, sampai Nabi wafat usia 63 tahun, Nabi tidak akan pernah meletakkan sunnahnya yang lain di atas kecintaannya Nabi terhadap sunnah majelis Al-Quran. Sampai-sampai di dalam hadis Rasul itu ada ya, ini kualitas sahih hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi. Di lain riwayat dikatakan wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatil malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Sampai-sampai kalau ada majlis Al-Quran diselenggarakan baik di masjid, di musola, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam rumah Allah, apa yang dia kerjain? Ngegosip? Bukan. Ngerujak di dalam masjid? Enggak. Dia kumpul umat Islam di dalam masjid, rumah Allah, musola yang ada di kampungnya, yatluna kitab Allah. Dia baca tuh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita di majelis Rebo malam Kemis, majelis Al-Quran, yang kita baca kira-kira Quran apa Quran? Quran firmannya Allah apa buatannya manusia? Allah. Kita baca juga di dalam rumahnya
Allah. Kita datang kemari atas hidayah dan taufiknya dari Allah. Gimana nggak kekumpul unsur kemuliaan yang begitu banyak tuh? Ya, datang dari rumah kita masing-masing. Barangkali ada yang driver, dia datang kemari. Waktu maghrib ke isya itu waktu yang paling hebat, paling mulia, paling mujarab. Untuk doa paling cepat dikabulnya, nuntut ilmu paling cepat nangkapnya. Tuh, maghrib ke isya. Di waktu yang baik, di dalam yang rumah atau bangunan yang baik, yang kita baca kitab yang terbaik, mukjizat dari manusia yang paling baik, firmannya dari zat yang maha baik. Semuanya unsurnya kebaikan. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang dia baca kitab yang paling baik, yatsluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Kemudian bukan hanya sekedar dibaca tapi juga dipelajari, dia bongkar, dia kupas secara tuntas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 99 Allah bersabda, Allah berfirman, kata Allah begini-begini. Allah mengkisahkan tentang Bani Israel, bagaimana kesabarannya Nabi Allah Musa. Oh, Masya Allah. Baca dulu, baru kemudian dipahami oleh orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul itu satu kaum di dalam masjid, dia baca Al-Quran, kemudian akhirnya dia perdalam itu makna Al-Quran, dia bongkar isi kandungan Al-Quran, dia pahami pesan-pesan ilahi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala melainkan orang tersebut dapat 4 dia punya kemuliaan. Apa 4 yang dikasih Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun nilai ketenangan di dalam diri dan hati kita selama keberadaan kita di dalam majelis ilmu. Bu, pernah nggak ngerasain gundah gulana? Kayaknya dada kita lagi sesek banget, mikirin waduh rungsing banget. Duit, Masya Allah, emang dari dulu duit selalu seret. Pernah nggak ngerasain kayak begitu? Urusan anak, susah anak nih, Masya Allah. Urusan rumah tangga kita ada aja nih permasalahannya. Pernah nggak ngerasain rasa pilu hati kita? Pernah? Coba lagi waktunya ibu ngerasain demikian, tinggalin rumah, ambil jamret atasanmu kena kita, pakai bawahanmu kena kita, berangkat jangan pakai pala pilih. Sekarang ustadznya siapa yang ini kayaknya romannya nggak enak, enggak libur dulu, jangan pakai begitu. Sebab di hadis nih nggak ada disebutnya hadir di dalam majelis tersebut 4 kemuliaan Allah kasih. Kalau yang menjadi penceramahnya, yang lagi ngajarinnya itu yang enak-enak. Kalau yang nggak enak-enak nggak usah, nggak ada penjelasan di hadis itu. Pokoknya di mana ada di majelis, di dalam masjid, di dalam musola, hadir. Buat apa? Dapat nilai kesenangan, dapat nilai ketenangan, dapat nilai huduk, tentram. Kayaknya bawaan hati kita tuh harmonis saja. Bahkan kalau kita jabarin ketenangan nggak bisa kita beli dengan apa? Duit, harta banyak, bini cantik, laki kita bintangnya 4 di pundak kanan, di pundak kiri 4, di baretnya juga 4. 4 kali 3 berapa? 12 bintangnya langsung. Tapi kalau misalkan tuh kita punya semua kekayaan, laki bini kita yang baik, yang bagus, tapi nggak bisa membuat hati kita itu tenang. Ya Pak, rumah kita yang gedong, Masya Allah, justru masuk ke rumah kita bikin rungsing hati kita, kepala kita jadi pengen pecah. Bawaan gak enak aja, auranya jelek aja. Coba mampir, adopsi, sedot nilai ketenangan, kemudian bawa nanti sampai kita masuk ke dalam rumah tangga kita. Ini demi Allah, ketenangan ini kita dapetin bukan hanya di dalam masjid aja, tapi setelah kita pulang ke rumah. Sebelumnya kita ada di masjid, itu aura-aura yang jelek di dalam rumah tangga kita barangkali, ya. Katanya ada demitnya di bagian gudang, di pojok tuh saat. Kadang-kadang rumah saya kalau udah 2:30 malam ada suara ngikik deh kayak orang perempuan begitu, kunti kayaknya. Seumpama begitu, akhirnya anak saya jadinya apa? Nangis mulu, badannya hangat mulu. Habis anak sakit, bini saya sakit. Habis bini saya sakit, saya nggak bisa bergerak. Kenapa?
Nah, ambil nilai ketenangan di dalam majelis-majelis yang baik, di dalam masjid maupun di dalam musola, kemudian bawa tuh aura ketenangan. Begitu kita masuk ke dalam rumah tangga kita, baru deh kesebar tuh ke setiap sudut ruangan dan juga bilik di dalam rumah kita. Insya orang India aja kaya raya, konglomerat, sultan, matinya tragis. Dia punya apartemen yang tinggi mencakar langit, dia bunuh diri dari tower paling atas, rooftop kalau bangunan gitu ya. Dia terjun bebas dari apartemennya, pluk, jatuh. Mati nggak kira-kira? Modar. Begitu mati dia, akhirnya digeledahlah oleh aparat keamanan. Masuk ke satu ruang yang nggak pernah, dia punya timnya nggak pernah masuk ke ruangan tersebut, ruangan rahasia. Di ruangan rahasia anak nggak pernah masuk, bininya juga banyak nggak pernah masukin ruangan itu, tapi digeledah untuk kepentingan bukti. Apa sebab? Apakah betul dia bunuh diri atas kemauan dirinya atau ada intimidasi orang? Kalau ada pihak luar bisa dicecer oleh aparat keamanan. Walhasil dibongkar itu ruang rahasianya, ditemukan di laci tempat meja biasanya dia duduk bersemayam, di tahtanya dia ada laci di situ. Laci itu dibuka oleh aparat, dilihat ada secari kertas. Yang diduga secari kertas itu ada tulisannya, si penulis adalah orang yang mati itu, si konglomerat. Apa tulisannya? Dia kata, saya adalah orang kaya, setiap apa yang saya inginkan pasti saya miliki, setiap apa yang saya harapkan pasti saya peroleh dengan cara yang sangat mudah. Dengan kutunjukkan telunjukku, maka hal tersebut pasti menjadi milikku seketika. Tapi satu yang tidak pernah kumiliki dari semenjak aku hidup, yaitu, tanda kutip, diblok dengan huruf vokal dan konsonan yang gede-gede. Ketenangan dia nggak punya. Walhasil dihabisin hidupnya dengan cara yang tragis. Dia bangun apartemen dengan uangnya sendiri, nggak pakai tuh bantuan dengan orang lain begitu, berserikat seumpama, enggak. Pemiliknya secara pribadi, saham punya sendiri. Dia bikin apartemen yang menjulang tinggi, Kak, mencakar langit. Dia terjun dari harta bendanya sendiri. Dia nggak bawa apa-apa. La haula wala quwata. Ketenangan dia nggak punya. Ketenangan dia nggak punya. Tapi orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, Allah kasih ketenangan. Sampai orang-orang yang nyicil nih. Ibu punya cicilan nggak? Punya. Daster, panci, Magicom baru. Nyicil? Bapak punya cicilan? Ingat nggak tadi barang semenit aja ente mikirin cicilan tadi? Enggak kan? Nggak mikirin cicilan. Allah kasih tenang ketika kita lagi hadir dalam majelis. Begitu saya sebut cicilan, baru deh tuh ke absen tuh. Oh iya, cicilan gue yang anu. Sebelum saya ngomong cicilan, nggak ada terbersit di kepala bapak. Dikasih tenang. Utang tak dulu, gue lagi ngaji nih sebentar. Duit buat saya bayarin sekolah anak, ntar dulu. Dikasih tenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang itu bukan hanya sekedar di tempat ini, tapi nanti kita bawa di luar dari tempat ini, masuk ke tempat-tempat yang biasa kita habiskan bersama keluarga dan orang-orang kecintaan kita. Yang kedua, kata Nabi, selain illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kasih nilai titipan kasih dan sayangnya Allah, kepedulian Allah saat ini sedang kita rasain. Bahkan saya punya guru, beliau bilang begini, orang yang kalau rajin dia datang ke majelis ilmu, selain dia buat nambah ilmu, wawasannya lebih dalam lagi untuk memahami ajaran agama Islam, dia punya penyakit, niatin Pak, supaya apa yang biasanya kita keluhin, dada suka nyeri nih, jalan kita incit-incit udah asam urat seumpama, pegel nih leher, kayaknya kolesterol tinggi, minta ame Allah dengan berkahnya majlis Quran, majlis ilmu, biar semua yang kita keluhin, yang kita rasain hilang semuanya, hilang semuanya.
Itu bentuk kepedulian Allah. Siapa aja orang yang hadir dalam majelis ilmu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Bagian daripada rahmat kasih sayangnya Allah. Allah peduli artinya. Bahkan saya punya guru bilang juga begitu, nggak perlu diniatin, udah pokoknya kita hadir di dalam majelisnya Rasul, majelis kecintaannya Nabi, apa aja yang kita butuhin, yang kita hajatin, disebut nggak disebut, Allah paham, Allah ngerti, Allah nggak bakalan yang namanya cuek, acuh terhadap apa yang kita butuhkan, selama apa yang diperintah oleh Allah kita jalanin. Insya wahafatil malaikah, malaikat menjadi pengawal kita. Malaikat nggak bisa kita lihat, lagi berkeliling aja kerjaan ini sama kita. Ibu, Pak, ngelihat nggak barang itu ada malaikat? Ngelihat? Bu, kalau ada ibu-ibu yang ngelihat, saya cium tangan sama ibu. Ya, berarti ibu derajatnya udah bukan lagi awam, seharusnya nggak ada di daerah di depan saya nih. Berarti seharusnya ibu yang ngajar di sini. Apa sebabnya? Wali berarti dia kalau gitu, bisa ngeliat malaikat. Malaikat bagian daripada keimanan umat Islam yang umat Islam harus percaya. Malaikat metafisik, nggak kelihatan. Setuju Pak? Tapi malaikat-malaikatnya Allah sengaja ditugasin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga aman dan selamatnya setiap orang yang nuntut ilmunya Allah. Yang kita nggak paham. Seumpama naudzubillah min dzalik, datang musibah dari Allah. Apa contohnya? Gempa bumi. Begitu gempa bumi datang, goyang semuanya. Bangunan di sekitar masjid barangkali udah ambruk. Di masjid juga barangkali ya Allah punya izin ambruk juga. Tapi bedanya antara kita dengan orang-orang yang ada di luar masjid, yang di luar masjid karena memang mereka nggak ngaji, kemudian nggak ada duta dan delegasinya Allah berupa malaikat yang menjaga itu orang, tapi justru malaikat ngejaganya di dalam masjid. Orang-orang yang lagi pada ngaji, kalaupun kita mati dia mati, matinya kita dengan matinya dia beda. Ini paham nggak kira-kira? Ibu melotot, bapak ngelongok. Tapi masih sama saya kan? Paham nih yang saya sampaikan? Insya. Kalau sama-sama mati, ya mendingan matinya mati yang enak. Pengawal kita ya malaikat, yang ngejaga kita juga malaikat. Yang di luar mati juga, tapi entah dapat nggak pengawalan. Barangkali dapat ustadz, ya mudah-mudahan. Karena ada tukang gojek yang begitu berangkat sebelum dia narik, dia nawaitu bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku niat mau cari rizki, cari nafkah buat bini saya ya Allah, buat anak saya ya Allah, buat kebutuhan dan nafkah, kesejahteraan untuk rumah tangga saya ya Allah. Saya niat cari yang halal-halal, duit yang baik-baik aja, bukan duit setan yang saya bakalan gasak ya Allah. Saya niat ya Allah. Dia juga dapat pengawalan daripada malaikat. Kenapa? Niatnya tulus, luhur, karena Allah, dia cari nafkah. Ada malaikat-malaikat yang setiap umatnya Nabi, hambanya Allah keluar dengan niatan yang luhur, yang baik, yang ikhlas, hanya karena Allah, dikasih sama Allah pendampingnya. Jangan bicara korin deh, jangan kejauhan. Ada malaikat. Termasuk kita yang kayak begini nih, wahafatil malaikah, berkeliling malaikat, tumben-tumbenan. Kalau kita cuma kongko-kongko doang, oh nggak ada malaikat yang jagain kita. Begitu kita baca Qur'annya Allah, kita masuk ke rumahnya Allah, kita duduk bareng sama hamba-hamba Allah yang soleh nih, dapat pengawalan, pengamanan dari apa? Malaikatnya Allah. Masya Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan sebut siapapun yang ada di dalam majelis ini. Tapi apa iya ya Allah, engkau kenal namaku? Jangan ngajarin Allah. Lo diciptain sama Allah, yang ngomong yang dengar diciptainnya sama Allah. Bahkan bukan hanya penciptaan, tanggung jawabnya juga rizki, jaminannya Allah. Cuma sekedar Allah mengenal nama kalian aja, cil seujung kuku. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nama kita disebut nama Allah di hadapan siapa Allah sebut-sebut nama kita? Di hadapannya para penduduk langit.
Siapa dia penduduk langit? Dia adalah para malaikatnya Allah yang selalu dan senantiasa tasbih, memuji, menyanjung Allah di hadapan arsy-Nya Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi arwah. Dia meninggal dunia dari kalangan arwahnya orang-orang soleh. Itu penduduk langit itu, malaikat dan rohnya orang-orang soleh. Dari mana dalilnya? Inna arwahas salihin. Sungguh kata Nabi, rohnya orang-orang saleh ditempatkan oleh Allah di mana? Illiyin. Di mana Illiyin? 7 lapis langit yang paling atas itu adalah Illiyin. Allah letakin ruh orang-orang saleh. Mudah-mudahan orang tua kita yang udah meninggal dunia Allah tempatin di Illiyin. Insya kecintaan-kecintaan kita yang mendahului kita, matinya lebih dulu dia, mudah-mudahan tempatnya adalah di Illiyin. Sebaliknya, orang-orang yang ahli durjana, yang nggak kenal Allah, kalau dia nggak kenal Allah, gimana mau nyembah Allah? Tempatnya di mana? Sijin, keraknya bumi. Iya, keraknya bumi, yang paling dasar di antara lapisan bumi. Di situ disebutnya adalah siapa? Sijin. Ya, naudzubillah min dzalik. Begitu disebutkan nama kita, ada yang namanya Hambali, disebut kata Allah. Hambali, lihatnya malaikat, lihatnya ruh orang-orang soleh dari zaman Nabi Allah Adam sampai yang baru tadi meninggal dunia, termasuk kalau Rudadi, saudara kita, tetangga kita, ruhnya Allah tempatin di sono. Dia juga disebut tuh Hambali. Ada nih orang yang senang duduk di dalam majelis ilmu, bukan hanya rebok malam kemis doang, tapi setiap penyelenggaraan taklim yang ada di dalam Masjid Jami Al Atiq dia selalu ada. Ada Yudi namanya, ketua umumnya ada, ibu-ibunya juga banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus saudara-saudara kita yang udah meninggal dunia, kalau emang tempatnya di hadapan Allah adalah Illiyin, dia dengar, oh gue tahu, iya, dia emang ahli masjid tuh, layak engkau sebut ya Allah tuh, kata roh orang-orang soleh. Enak nggak kira-kira begitu Pak? Enak Bu? La haula wala quwata. Seketika aja kita yang masih di bumi disebut oleh Allah di penduduk langit, jadi artisnya langit kita. Makanya Quran dibaca, Quran dipahami. Tapi ada lagi ngejar fikih, boleh silahkan kejar fikih. Saya lagi demen banget Ustadz belajar tasawuf, akhlak, silahkan akhlak. Tapi jangan lupa, setiap umat yang punya agama selalu pasti ada kitab yang dianggap suci. Setiap umat beragama pasti memiliki kitab suci. Ya, kitab suci kita apa? Al-Quran. Bagi orang-orang Yahudi apa? Orang-orang Yahudi apa kitabnya? Taurat. Nasrani apa? Injil. Umat Islam apa? Al-Quran. Hindu apa? Wedah. Buddha apa? Tripitaka. Terus apa lagi? Konghucu. Apa nama kitabnya? Tao Te Ching. Baru dengar loh. Apa kitabnya? Sampai aliran kebatinan aja dia punya. Apa namanya kebatinan? Serat Centani Darmo Gandul namanya punya kitabnya itu. Baru dengar juga kan lo? Nah masing-masing mereka aja menganggap ada punya kitab sucinya, betul-betul dibaca, diamalin. Masa iya kita umat Islam punya kitab suci Al-Quran, jangankan untuk dipelajari, dibaca juga enggak. Dibelinya berkali-kali. Umroh mampir ke Turki, di Turki beli deh tuh Al-Quran sampai sekian ratus lira dia beli. Begitu sampai di Indonesia tuh Al-Quran nggak dibuka, ditaruh di pajangannya dia, di bufetnya dia, jadi hiasan. Begitu ditanya tuh Quran bagus, iya itu di Turki saya beli selesai umroh.
Kenapa nggak dibaca? Sayang, masih ada segelnya. Saya beli mahal. Mahalnya itu bukan karena kita ngebelinya dengan sekian ratus lira. Mahalnya itu kalau ternyata tuh Al-Quran kita akhirnya sampai lusuh gara-gara setiap kebetan lembarannya kita bulak-balik kita baca di situ baru kelihatan mahalnya. Betul Pak? Betul. Awas, jangan culas. Bekas mantan tamu Ramadan 1444 Hijriah yang pada girang kemarin baca Al-Quran, lepas Ramadan 11 bulan setelah Ramadan kita nggak nyentuh Quran lagi, culas namanya jadi tamu Ramadan. Itu peserta Ramadan yang licik namanya, ya, licik nggak? Licik, nyari kemuliaan Ramadan melalui Al-Quran. Di luar Ramadan Quran nggak tengok, Quran nggak dibaca-baca. Jangan sampai kun rabbanian walatakun ramadhanian. Itu ajib tuh kata-kata. Jadilah sosok hambanya Allah yang menghamba kepada Allah, menyembah Allah kapanpun, dimanapun, dalam event apanpun. Wala takun ramadhanian, jangan jadi hamba yang eventan sifatnya, yang musiman. Ramadan datang taat dia, di luar Ramadan kumat lagi dia. Na'udzubillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'irin. Para jamaah sekalian, baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk jamaah Masjid Jami Al-Atiq dari zaman ke zaman, dari era ke era, masa ke masa, yang telah mendahului kita, termasuk Rudadi. Saya pernah beberapa kali ya menyanjung tuh almarhum ya, karena bagian sunnah adalah orang yang udah mati sebut nilai kebaikannya, kan gitu. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Setiap orang yang udah mati sebut kebaikan-kebaikannya, itu bagian sunnah, perintah Nabi ya. Adapun nilai kejelekannya tutup ya, jangan diumbar. Apa nilai kebaikannya? Ya jamaah tahu juga deh. Kalau nggak diserang penyakit yang beberapa bulan lalu itu Rudadi dalam keadaan sehat, dia selalu hadir dalam sholat-sholat 5 waktu berjamaah. Ungkapan saya hampir sama pujian saya kepada Pak Pendi itu, ya, udah tua tapi girohnya bolak-balik ke masjid, masya Allah. Kalau saya datang ke masjid, saya seringkali ngelihat Rudadi di masa sehatnya. Kalau saya ke masjid, saya seringkali ngeliat Rudadi almarhum. Tapi kalau Rudadi ke masjid, belum tentu ngeliat saya. Ya, artinya intensitas dia ke masjid dengan saya ke masjid lebih banyak dia selama hidupnya, selama sehatnya, lebih tepatnya. Ya, oleh karenanya nggak ada nilai rugi bagi orang yang pandai piawai memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan jenis kegiatan apapun gitu. Sampai meninggalnya masih disebut-sebut nilai kebaikannya. Coba Bang Yudi sebentar lagi mati meninggal, saya sebut juga. Saya mati, ya insya Allah mudah-mudahan disebut juga sama para jamaah. Ada di sini yang besok minggu depan mati nih, saya akan bawa juga nilai kebaikan tersebut. Sebab yang namanya orang baik, dia nggak bakalan yang namanya meninggalkan nilai kebaikan. Orang baik pasti mati, dikubur, tapi nilai kebaikannya nggak bakalan pernah terkubur. Kenapa? Nilai kebaikan itu akan selalu dilihat, dikenang bagi mereka orang-orang yang pandai menilai kebaikan. Kita nilainya itu satu kebaikan. 5 waktu Rudadi berjamaah. Akhirnya kita apresiasikan, bacain yuk Fatihah yuk. Buat siapa? Rudadi. Buat siapa? Yang sebelum-sebelumnya juga. Apalagi yang dulunya udah guru pengajar di sini, memberikan kontribusi, dedikasi, banyak hal-hal yang diberikan untuk Masjid Jami Al-Atiq, daripada uangnya, pikirannya, harta bendanya, perasaannya, idenya, gagasannya, apapun deh, pokoknya yang diinfakin untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bacain suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan di alam barzah mereka masing-masing. Allah jadikan mereka orang-orang yang selalu senyum, nggak pernah muram, dan malaikatnya Allah yang selalu menjaga hamba-hambanya Allah dengan segenap
hidangan dan sajian yang begitu banyak, nggak bakalan Allah berikan perhentian. Selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat di alam barzahnya. Dan kita niatkan mudah-mudahan mati kita juga masih dalam keadaan nilai kebaikan yang terus kita perjuangkan. Salah satunya ya Allah, minta sama Allah mudah-mudahan sampai mati ya Allah, jangan jauhkan kami hati ini dengan masjid. Jadikan hati kami selalu tertaut tertambat kepada masjid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu farududhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Barang-barang baca Rabbi ighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب اللهم ارحمنا آناء الليل Tiga keharusan yang selanjutnya insya Allah kita akan sisipkan pada kajian di pekan yang akan datang. Setelah membaca, memahami, kemudian menghayati yang ketiga, keempatnya adalah mengamalkan, yang kelimanya adalah mendakwahkan, menyebarluaskan. Insya Allah saya akan sisipi pada perjumpaan di pekan yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.